Penetapan tersangka Nia Ramadhani dan Ardi Bakri berdasarkan hasil pemeriksaan urin, darah, dan rambut yang semua hasilnya positif mengandung zat amfetamin. Selain Nia Ramadhani dan suaminya, polisi juga menetapkan sopir pribadi mereka sebagai tersangka. Bukti yang disita polisi untuk menetapkan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri adalah sabu seberat 0,78 gram dan alat isap sabu. Kita tes urin, ketiga-tiganya positif. Untuk lebih memastikan lagi, yang bersangkutan semuanya kita cek lab, darah, dan juga rambut. Ya, untuk kelengkapan berkas kami. Tiga-tiganya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Di media sosial, penangkapan Nia Ramadhani dan Ardi Bakri pun trending di media sosial Twitter. Ada 3 orang yang ditangkap, yaitu Nia Ramadhani, Ardi Bakri, dan supir mereka yang berinisial ZN. Polisi menyita barang bukti berupa sabu seberat 0,78 gram dan alat isap sabu. Lebih lengkap mari bergabung bersama jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga. Dian, Nia Ramadhani dan Ardi Bakri sudah jadi tersangka. Apa langkah selanjutnya? Ya, Riko, langkah selanjutnya adalah saat ini ketiga tersangka sudah menjadi tahanan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Karena memang penyidik masih perlu untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Hal-hal yang masih ingin diketahui oleh penyidik diantaranya adalah yang pertama, dari mana ketiga tersangka ini mendapatkan barang narkotika jenis sabu. Meskipun tadi dalam konferensi pers ini Kombes Yusri Yunus juga menyampaikan yang menjadi fokus kepolisian saat ini dalam kasus ini adalah mengungkap pengedar narkotika jenis sabu yang kerap menyasar selebritas. Karena kalau kita ingat, Riko, memang kasus penangkapan penyalahgunaan narkotika di kalangan selebritas ini tidak hanya terjadi 2-3 kali, sudah sering sekali. Nah, jadi sekali lagi hal itu yang menjadi fokus kepolisian. Kemudian yang kedua yang ingin diketahui oleh penyidik adalah apa motivasi ketiga tersangka menggunakan narkotika jenis sabu. Meskipun dalam pemeriksaan ketiganya sudah mengakui motivasinya adalah menggunakan sabu karena stres, mendapat tekanan pekerjaan begitu. Kemudian yang ketiga yang ingin diketahui juga sudah berapa lama ketiganya menggunakan narkotika jenis sabu. Meskipun juga dalam pemeriksaan ketiganya sudah mengaku baru menggunakan sabu ini beberapa bulan terakhir. Nah, kemudian yang saat ini juga masih ditunggu oleh penyidik adalah hasil uji tes dari sampel darah dan juga sampel rambut ketiga tersangka. Yang baru keluar hanyalah sampel urin dari ketiga tersangka yang memang sudah dinyatakan positif metamfetamin atau positif ketiganya menggunakan sabu. Nah, Riko dan juga saudara, biasanya dalam kasus penyalahgunaan narkoba ini yang menjadi pertanyaan juga apakah ketiganya akan mendapatkan rehabilitasi atau tidak. Nah, terkait dengan rehabilitasi ini memang sebenarnya poin ini juga terdapat dalam prosedur hukum kita, diantaranya tercantum dalam peraturan Kepala BNN nomor 11 tahun 2014 terkait dengan penanganan tersangka atau terdakwa dalam pecandu narkoba begitu. Nah, ada beberapa syarat yang memang harus dilalui oleh tersangka sebelum akhirnya nanti mendapatkan opsi rehabilitasi. Di antaranya adalah pihak kepolisian harus terlebih dahulu meminta bantuan kepada tim asesmen terpadu untuk memberikan asesmen kepada tersangka. Kemudian nantinya yang berhak memberikan putusan rehabilitasi kepada para tersangka ini adalah hakim dalam proses persidangan. Jadi memang kita sekarang masih perlu menunggu bagaimana proses hukum terhadap tiga tersangka. Nah, sementara memang ketiga tersangka ini disangkakan pasal 127 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman hukuman pidana maksud saya maksimal 4 tahun penjara. Riko. Sekarang mereka ditahan di mana, Dian?
Ya, ketiganya sekarang seperti yang saya sampaikan tadi ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat di bawah Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat, Riko. Dan ancaman hukumannya ini maksimal 4 tahun penjara. Kedepannya akan seperti apa ini masih dalam proses penyidikan dan kita tentu saja harus menunggu nanti jalannya proses penyidikan akan seperti apa. Apakah akan ada asesmen rehabilitasi atau bagaimana? Kita tunggu, Riko. Jurnalis Kompas TV Dian Silitonga melaporkan soal Nia Ramadhani dan Adi Bakti yang sekarang jadi tersangka kasus narkoba.